Karena pada waktu tahun itu permasalahan sampah begitu enggak seperti sekarang ya. Seperti mungkin di negara sahabat kita, tetangga kita, seniman yang punya konsen ke tradisi atau berbau tradisi, dia akan dibantu oleh pemerintah. Nah, pesan buat anak muda ya, jangan lelah mencintai budaya sendiri. Di kota yang dikenal dengan semilir budaya, Yogyakarta, hidup seorang pria yang memilih jalan sunyi dalam berkarya. Ia bukan seniman biasa, ia adalah pencipta nilai dari yang tak bernilai. Lewat tangan tuanya yang terampil, ia menciptakan wayang uwuh yang lahir dari sebuah uwuh, yang dalam bahasa Jawa berarti sampah. Ini bukan sekedar seni rupa, ini adalah perlawanan halus terhadap budaya buang, sekaligus upaya menyelamatkan warisan leluhur. Dalam tiap tokohnya tersimpan pesan bahwa budaya dan alam bisa berjalan seiringan, asal disentuh dengan cinta. Baginya setiap karya bukan hanya tentang estetika, tetapi tentang pesan, tentang menyadarkan, dan tentang menggugah hati nurani. Ini adalah kisah tentang tangan-tangan yang tak menyerah pada zaman, dan tentang satu sosok dari Jogja yang membuat kita percaya bahwa sampah bisa berbicara. Selamat pagi rakyat Indonesia. Kenalkan, nama saya Iskandar. Saya lulusan Sarjana Akuntansi STE YKPN Yogyakarta, tapi brandingnya sebagai seniman, tapi juga pernah kerja sebagai konsultan pajak, manajer keuangan di perusahaan pertambangan, juga pernah menjadi pimpinan redaksi sebuah majalah di Jakarta. Nah, sekarang saya konsentrasi sebagai seorang seniman lukis wayang, seniman lukis kaca, dan seniman wayang uwuh. Nah, wayang uwuh ini ya terutama saya gagas bermula tahun 2013. Nah, waktu itu saya sebagai relawan di Sungai Bantaran Ciliwung, karena pada waktu tahun itu permasalahan sampah begitu enggak seperti sekarang ya. Nah, dari situ saya timbul ide, kenapa ini enggak dibikin karya seni. Maksudnya dengan ide itu budayanya kena, terus lingkungan hidupnya kena. Budaya kena karena yang saya kerjakan adalah wayang. Terus lingkungan hidup kena karena yang saya kerjakan adalah sampah. Dari ide yang ia temukan, sampah yang dipandang remeh oleh masyarakat dianggap memiliki potensi nilai jual yang sangat tinggi. Nah, ini kan alangkah indahnya ya. Sampah yang tadinya diremehkan, akhirnya sampah menjadi emas karena nilai jualnya tinggi. Bayangkan aja, kalau kardus dijual per kilo cuma berapa rupiah, tapi kalau setelah dibikin wayang itu nilainya bisa berlipat-lipat, minimal
25, 50 sampai mungkin jutaan ya itu harganya ya. Nah, lingkungan hidup kena, budaya kena, dan kita kena dampak, yaitu dampak sampah dirubah menjadi emas. Berlanjut di masa Covid saya kena. Nah, setelah itu pameran terlaksana dan alhamdulillah saya banyak diundang kemana-mana untuk memberikan workshop maupun sebagai narasumber sebuah seminar ya, sampai diundang pameran ke luar negeri dan juga memberikan workshop ke luar negeri. Saat terjadi pandemi, virus tersebut juga melanda beliau. Setelah dinyatakan negatif dan sembuh dari virus tersebut, beliau dan keluarga memutuskan untuk kembali ke kampung halaman di Yogyakarta. Akhirnya di Jogja saya banyak memberikan workshop ke anak-anak di seputaran rumah saya, sekolah, untuk memberikan workshop wayang wuh dan sebagainya, atau mungkin lukis besek dan sebagainya. Intinya saya pengen mendidik anak-anak itu untuk sadar lingkungan dan sadar memanfaatkan barang-barang rumah tangga yang higienis, yang tidak terbuat dari plastik. Ini himbauan dari kecil. Itu target saya. Nah, berlanjut sampai sekarang. Nah, kadang-kadang di rumah saya atau galeri saya datang anak-anak untuk workshop bikin wayang. Biasanya saya hobi naik sepeda ya, kemana-mana naik sepeda. Nah, kadang-kadang setiap kali saya keluar mesti bawa rangsel. Nah, kebetulan kalau di jalan ada sampah atau plastik atau mungkin triplek atau mungkin seng dan sebagainya, itu akhirnya ada ide, oh ini bisa dibikin ini, sambil. Itu yang pertama, mencari sambil jalan-jalan. Nah, yang kedua kadang-kadang ada hajatan. Nah, kadang-kadang hajatan itu kan ada sampah. Nah, kadang-kadang sambilin gitu, nggak usah malu. Dari sampah yang ia peroleh sampai menjadi sebuah karya, beliau juga memiliki harapan bagi keberlanjutan dan keberlangsungan seni dan tradisi tersebut. Nah, harapan saya gini ya, harapan saya untuk karya-karya saya bersedia istilahnya memberikan ilmu saya, satu wayang wuh, yaitu ke sekolah-sekolah. Ya ibaratnya seniman masuk sekolah, nah tinggal pemerintah menyambut enggak. Nah,
Di bidang seni tersebut, beliau juga mengeluhkan tidak adanya seniman wayang dan lukis kaca yang konsisten. Kurangnya support dari pemerintah menjadikan bahan perbandingan dengan beberapa negara tetangga. Seperti mungkin di negara sahabat kita, tetangga kita, seniman yang punya konsen ke tradisi atau berbau tradisi, dia akan dibantu oleh pemerintah. Dia akan diberikan semacam insentif, juga akan diberikan semacam di marketingi ya, dan pemerintah nggak memungut biaya dari si seniman itu, tapi justru mah dikasihkan insentif gitu. Nah, mudah-mudahan nanti Indonesia bisa seperti itu, sehingga seni tradisi terus bertahan dan bisa berkembang terus. Dari keluh kesah dan harapan tersebut, beliau juga berpesan kepada anak-anak muda untuk melanjutkan seni dan tradisi di masa yang akan datang. Nah, pesan buat anak muda ya, jangan lelah mencintai budaya sendiri. Terus kalau bisa di kamar anak-anak muda atau ruang tamu rumah, kita kasih hiasan etnik khas Indonesia. Bisa wayang, bisa lukisan kaca, dan juga saya menghimbau ke teman-teman yang punya usaha kedai kopi, kafe, teh dan sebagainya, terutama yang ada di tempat kita, yuk kita gali etnik Indonesia, dan itu untuk interiornya. Dan jangan lupa memajang wayang, lukisan wayang dan sebagainya, atau yang berbau etnik di tempat usaha itu. Itu salah satu juga untuk alternatif ikut melestarikan, sehingga si seniman karyanya dibeli gitu. Wayang Uwuh menjadi sesuatu yang berani melakukan perubahan bagi lingkungannya, bagi kelangsungan budaya, warisan, dan lingkungan hidup di sekitarnya. Perjalanannya mungkin tidak mudah, tetapi dampaknya akan bertahan lama. Selama ada tangan yang mau merangkai, selama ada hati yang mau menjaga, Wayang Uwuh akan terus bercerita, menjadi saksi bahwa tradisi dan inovasi bisa berjalan berdampingan.